Oke, halo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadil Akbar dari kelas 301 PJJ Komunikasi Universitas Unsia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester pada tahun ajaran 2002-2023. Nah, yang akan saya bahas ini adalah mengatasi demam panggung pada saat kita melakukan public speaking dan presentation. Nah, yang pertama, apa sih demam panggung itu? Nah, demam panggung adalah segala apa yang terjadi grogi ya. Bila kita ingin maju ke depan umum, kita biasanya merasa berkeringat, gugup tiba-tiba, grogi, atau mau ke belakang terus, dan segala macam. Memang berbeda-beda setiap orang. Nah, sini saya ingin berbagi beberapa tips yang saya tahu dalam mengatasi demam panggung. Ya, tidak dipungkiri bahwa sering apapun, sebanyak apapun jam terbang suatu public speaking, presenter, dan segala macam, dan sejenisnya, mereka pasti akan mengalami demam panggung, itu pasti, ya. Nah, untuk mengatasinya itu biasanya mereka punya cara-caranya sendiri. Misalkan ada yang sebelum naik atas panggung, dia minum air putih dulu, atau mungkin ada yang melakukan merokok dulu agar tenang, atau mungkin mengopi dulu, atau mungkin main game atau apapun ya yang bisa membuat mereka tenang. Ini setiap orang berbeda-beda ya. Namun menurut karena apa sih tantangannya? Tantangannya itu rasa takut apabila nanti pada saat presentasi nanti materinya kurang berkenan, atau mungkin nanti audiensnya itu tidak tertarik dengan materi kita, atau terkesan meremehkan kita, ya. Nah, apa sih? Jadi apa ini yang harus kita lakukan dalam materi demam panggung tersebut? Nah, biasanya itu faktor yang mempengaruhi demam panggung itu adalah kurangnya kalian atau pengalaman. Nah, ini masalah jam terbang ya. Jam terbang. Nah, biasanya kalau sudah berpengalaman itu memang dia demam panggungnya banget itu. Ya. Namun kalau ketika mereka sudah berbicara satu patah kata atau sudah menyapa audiens, biasanya demam panggungnya sudah hilang. Nah, yang kedua, rasa akan dievaluasi oleh publik. Nah, ini apabila kita kurang pede ya. Pasti ada rasa di mana kita kurang pede, misalkan kita memakai baju yang sudah terkesan rapi, tapi mungkin di pikiran kita mungkin ada, wah jangan-jangan nanti sepatu saya akan dikritik nih, wah jangan-jangan nanti batik saya akan dikritik nih. Nah, pikiran itu sih yang akan mengganggu di pikiran para public speaker ya. Padahal mah tidak ada seperti itu. Audiens pasti mungkin akan melihat penampilan itu cuma sekilas aja, yang pertama. Untuk itu kenapa pada video sebelumnya saya pernah menerangkan tentang tips melakukan presentasi itu, penampilan harus diperhatikan. Misalkan rambut yang ditata rapi, disisir rapi, baju bersih rapi. Nah, agar apa? Agar menaikkan nilai kita di depan audiens. Jadi ada kesan wah atau ada sesuatu lah dari kita yang akan dilihat oleh audiens tersebut. Kemudian kemungkinan jadi pusat perhatian. Ya memang ya, pada saat kita jadi public speaker itu kita akan menjadi pusat perhatian bagi audiens. Justru itu tujuan kita itu adalah menjadi pusat perhatian.
Kalau tidak, ya nanti audiensnya akan ngobrol sana sini, tidak memperhatikan, dan lain-lain. Kemudian merasa status lebih rendah. Nah, ini terjadi apabila audiens kita itu adalah senior-senior kita yang udah lebih tua, yang pengalaman itu lebih banyak, jadi kita merasa kecil. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Jangan terlalu menganggap bahwa mereka itu lebih tahu daripada kita, namun juga jangan menganggap diri kita lebih tahu daripada mereka. Jadi dari awal itu kita bilang, nyatakan kalau ini adalah forum sharing, ya, forum sharing. Jadi mungkin ya kita bisa mengambil sesuatu dari audiensnya tersebut sudah berpengalaman, dan juga audiens itu juga bisa mengambil sesuatu dari kita yang mereka belum punya. Jadi saling. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, kita akan relax, enjoy. Ini kita juga akan menikmati semua perjalanan public speaker. Selama berlangsung kita akan menikmati, enjoy. Karena yang terjadi nanti adalah diskusi, bukan menggurui atau mengajari. Ya, walaupun memang kita sana tugaskan untuk mengajar sesuatu yang mereka belum punya. Ya, misalkan dalam case seperti kita pelatihan tentang penggunaan software baru ya. Software baru itu misalkan pada senior-senior yang sudah mungkin sudah bekerja puluhan tahun di sana. Kemudian ada rombakan dari perusahaannya, ada software terbaru yang harus mereka kuasai. Nah, kita dipanggil nih. Nah, kita dalam studi langsung kita akan menggurui ya, mengajari mereka. Namun tadi bahasanya adalah saling sharing. Dia lebih ke konsultan sih sebenarnya. Nah, sebenarnya yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kita membangun sendiri adalah yang paling mengganggu itu adalah pikiran-pikiran sendiri. Cemas. Apalagi mungkin nanti pada saat berlangsungnya acara itu ada jalan teknis ya, misalkan kita memakai infocus namun infocusnya tiba-tiba mati. Kita sudah menyiapkan laptop ya, dengan materi, namun tiba-tiba laptopnya tidak bisa dibuka atau tiba-tiba filenya korup ya. Nah, gitu yang hal-hal di luar dari faktor X akan kita membuat kita demam panggung ya. Contoh tadi misalkan tiba-tiba infocus mati, kita nggak bisa nih mengoperasikannya. Lalu kemudian kita memanggil operator. Nah, operator itu datang lama gitu datang. Nah, tentunya audiens kan sudah menunggu ya. Kok nggak datang nih? Gimana nih? Nah, situ kita harus bagaimana cara mencairkan suasana. Kemudian ada tips-tips lagi nih yang sederhana. 1, tidur yang cukup, ambil nafas dalam-dalam, kontak mata dengan publik, konsentrasi, menggunakan alat bantu virtual yang menarik, santai. Nah, tidur cukup artinya apa? Misalkan besok kita akan melakukan public speaking. Berarti malamnya itu kita harus tidur cukup, jangan begadang. Jadi wajah kita itu terlihat tidak sedang lelah karena begadang atau kurang tidur. Jadi lebih fresh. Jadi audiens juga melihatnya juga bagus ya. Karena termasuk visual ya. Percuma aja kalau kita memakai baju rapi namun muka kita itu kusut ya, kurang tidur dan segala macam. Tarik nafas dalam ya. Misalnya itu tarik nafas dalam lalu keluarkan lewat mulut. Itu salah satu cara agar menenangkan demam panggung. Kemudian melakukan kontak mata dengan audiens. Jadi jangan takut tatap matanya, ajak interaksi aja. Misalkan tanya, Bapak dari mana Pak? Berapa lama Pak kerja di sini? Nah gitu. Atau mungkin siapa tahu aja dapat yang jauh. Nah itu bisa ngobrol. Tadi macet Pak. Bagaimana Pak hari ini? Biasanya kalau mereka sudah nyaut atau membalas ya, itu suasana akan mencair tuh, nggak tegang lagi. Kemudian menggunakan alat bantu visual yang menarik. Nah,
Alat bantunya apa? Bisa menggunakan pointer, mic, dan mungkin kita harus mendesain PPT yang agak bagus ya. Nah, kemudian santai. Nah, relax aja. Nah, berikut adalah demikian salah satu tips-tips dari saya untuk mengatasi demam panggung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.